Di recording. Sudah bisa merekam. Hostnya sudah kembali. Presensinya kok nggak bisa dibuka nih, Bu Sol? Artinya ini harus Google. Yahoo nggak bisa ini. Saya presensinya juga nggak bisa-bisa ya. Harus Sekedap ya Ibu, ditunggu biar Bu di Bu Solika. Mohon dibantu Bu Solika. Ada yang tidak bisa membuka linknya Bu Sol? Iya Bu, sekedar. Kayaknya harus Google menapa nggih? Saya Yahoo nggak. Biasanya bisa Iya, enggak? Bu, Bisa Bu. Dibuka umum mawon Bu Sol. Jadi semua alamat email bisa. Bisa. Tapi biasanya sulit kalau yang harus Google itu. Harus login. Ya, harus login ya Bu. Nggih. Sampun Bun, sekarang sudah bisa. Oh enggak Putri, sampun bisa Putri. Ya. Presensi. Nah, kalau ini umum saya ini. Link pretest ya sampun diperbaiki Bun. Monggo nggih. Kami nanti juga akan mengadakan pendampingan untuk lansia, Bun. Kalau berkenan nanti kita bikinkan linknya. Yang berkenan ikut pelatihan pendampingan lanjut usia. Yang kritis.
Sampun sedaya Bu Ibu. Belum. Ya, kita mulai 4 menit lagi. Ampun. Alhamdulillah, matur nuwun. Ya, masih 3 menit lagi. Ya, pretesnya sampun ya Bu, monggo diisi pretesnya. Ampun, insya Allah. Alhamdulillah. Ya, Sebisanya. ya nggak apa-apa. Nanti kan kalau sudah di nanti bisa nanti setelah diskusi nanti ada wacana baru mungkin yang bisa memberi tambahan info. Ya, sudah Bu. Ya, sudah 13.45. Ya, terima kasih untuk yang sudah mengisi pretes. Pretes ini sebetulnya berkaitan nanti dengan apa yang sudah sebelum kita berdiskusi dan apa yang setelah kita dapatkan setelah diskusi. Oke, terima kasih untuk bunda-bunda semua yang sudah berkenan mengisi presensi dan pretes. Ya, acara selanjutnya sebagai acara diskusi pertama akan disampaikan oleh Dr. Solika mengenai faktor-faktor risiko kanker payudara. Ya, waktu dan tempat kami silahkan. Oke, matur nuwun. Ruli, Ibu
Ini nanti akan saya share screen dengan menggunakan adalah intinya melakukan sharing ya, sharing pengalaman gitu. Saya coba share screen dulu. Oke. Jadi tidak bermaksud untuk menggurui, tetapi adalah kita berdiskusi permasalahan yang ada di sekitar kita. Nah, permasalahan yang ada di sekitar kita dan ini ternyata banyak berdampak pada wanita, terutama adalah kita sebagai warga Aisyah, nah, dan juga wanita-wanita yang lain. Nah, itu adalah kanker payudara dan kanker leher rahim. Nah, kanker ini ternyata adalah penyakit yang paling umum dan paling sering didiagnosis pada wanita atau pada perempuan. Nah, kemudian apa itu kanker? Kanker itu adalah salah satu penyakit tidak menular yang masih menjadi beban tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Nah, hampir sampai saat ini, hampir kejadian kanker payudara itu adalah nomor 1 di seluruh dunia. Nah, adanya sel kanker yang abnormal, adanya sel yang abnormal yang bisa berkembang tanpa terkendali dan memiliki kemampuan untuk menyerang dan berpindah antar sel dan jaringan tubuh, itulah yang disebut sebagai kanker, gitu ya. Jadi memang ada sel yang tidak biasanya yang tumbuh di jaringan kita di daerah tertentu. Nah, terutama di kelenjar mame. Nah, kemudian kalau kita lihat kasus kanker di seluruh dunia ini memang yang paling Asia ini menjadi yang paling banyak jumlah penderitanya. Nah, meskipun di Eropa juga menduduki peringkat yang tertinggi, tetapi ternyata sumbangsih kanker kasus kanker terbanyak di dunia itu adalah dari Asia, termasuk dari Indonesia. Nah, itu ada sekitar 8.751 kasus. Nah, ini kemudian menjadi PR buat kita semuanya, bagaimana supaya kita itu bisa mengeliminasi atau mengurangi angka kesakitan ini. Nah, ada beberapa banyak untuk cara menguranginya, begitu nanti akan kita bahas. Jadi, salah satunya adalah melakukan screening lebih dini atau lebih awal. Nah, kemudian sebelum mencapai ke kita pembahasan ke topik screening, kanker itu sendiri, baik itu angka insidensinya dan angka kematiannya itu juga cukup tinggi dan terutama di antara wanita sendiri atau di kelompok wanita itu kanker payudara dan kanker leher rahim itu yang menduduki peringkat pertama. Nah, selain itu memang ada kanker-kanker yang lain yaitu kanker paru, kemudian kanker kolorektal, kanker prostat, kanker lambung, dan ini adalah kanker-kanker yang mendominasi. Dan juga penyebab kematian yang mendominasi juga atau yang paling sering terjadi itu karena kanker yang jenisnya adalah kanker payudara sebanyak 18,4% dan ini tertinggi. Dan kemudian di peringkat yang keduanya adalah kanker kolorektal, kemudian kanker lambung, kanker hati, dan yang terakhir adalah kanker payudara. Namun di antara kelompok wanita sendiri, kanker payudara ini adalah kanker lebih sering didiagnosis, umumnya didiagnosis atau ditemukan pada kelompok wanita. Nah, sedangkan kanker leher rahim ini kanker yang dia berada di leher rahim. Nah, seperti ini, nggih. Ada tahapannya, tahapan
dari stadium awal, stadium akhir, stadium 2B. Nah, ini nanti dia awal mulanya terjadi lesi pada tulang penggama. Nah, ini sebenarnya kita bisa dilakukan deteksi lebih awal untuk mencegah kanker ini berlanjut menjadi kanker yang stadium lanjut. Nah, seringnya memang kita itu malu untuk memeriksakan diri ataupun tidak terlalu care atau tidak terlalu apa ya istilahnya adalah tidak terlalu memperhatikan terhadap diri kita sendiri sehingga tahu-tahu kanker tersebut sudah di stadium pada lanjutan atau pada stadium akhir. Nah, itu seperti itu. Padahal nantinya kalau kita itu bisa menemukan atau bisa diidentifikasi stadium yang paling awal, maka akan lebih mudah untuk cara penyembuhannya. Nah, kenapa sulit untuk sembuh? Karena biasanya mereka sudah didiagnosis dalam stadium yang lanjut, artinya sel-sel kanker ini sudah menyebar kemana-mana sehingga kemudian menyulitkan dan itu akan menurunkan ketahanan hidup seseorang. Tetapi kalau sel kanker ini bisa didiagnosis lebih dini, nah itu nanti akan lebih mudah untuk mempertahankan ketahanan hidup dari penderitanya. Apa itu kanker leher rahim? Nah, lihat dulu itu leher rahim, ya. Leher rahim itu bagian rahim yang terdapat pada puncak lihang senggama yang hanya dapat dilihat dengan alat tertentu yang ada di kedokteran begitu, jadi ini tidak bisa dilihat secara kasat mata, tapi kalau diraba saged. Nah, itu nggih. Nah, kemudian apakah itu kanker leher rahim? Itu adalah penyakit tumor ganas yang di leher rahim yang dapat menyebar ke organ-organ yang lain dan menyebabkan kematian. Nah, penyebabnya biasanya adalah ini gaya hidup. Nah, biasanya adalah karena sering gonta-ganti pasangan atau kemudian ada virus gitu ya. Virusnya bentuknya adalah human papillomavirus. Nah, itu yang menginfeksi jalan lahir itu atau leher rahim tadi. Nah, bagaimana terjadinya kanker leher rahim? Nah, biasanya tadi sudah terjadi hubungan seksual, maaf ya, ini rada vulgar begitu. Jadi hubungan suami istri seperti itu bisa menjadi perantara untuk tertularnya virus ini atau namanya adalah yang dikenal dengan virus HPV atau human papillomavirus. Nah, penderita yang terinfeksi virus HPV ini biasanya memang pada awal-awal tidak merasakan gejala gitu, nggih. Dalam beberapa tahun akan terjadi kelainan, nah, kemudian muncul lesi dan ini bisa diidentifikasi dengan IVA gitu ya. Nah, lesi prakanker ini bila tidak ditemukan dan tidak diobati segera, maka akan berubah menjadi kanker. Nah, kemudian faktor resikonya selain memang ada virus dan kemudian hal yang memang menjadikan memang misalnya ada keturunan seperti itu, ada faktor lain yang menyebabkan menjadi pemicu untuk seseorang itu bisa terkena kanker. Yang pertama karena sering bergonta-ganti pasangan. Nah, pasangan hubungan suami istri begitu, atau hubungan seksual begitu. Nah, kemudian juga merokok. Nah, kemudian sistem imun atau memang saudara perempuan yang memicu juga. Nah, kemudian juga penyakit menular seksual. Nah, hubungan suami istri atau hubungan koitus yang
biasanya dilakukan sejak dini. Nah, ini juga nanti paparan terjadinya lesi kanker rahim dan terkena kanker rahim itu akan lebih porsinya lebih besar dan yang tidak gitu. Nah, siapa saja yang mempunyai risiko lebih tinggi untuk menderita kanker itu karena seperti tadi yang saya sampaikan sering bergonta-ganti pasangan, kemudian seksual, kemudian aktivitas seksual yang sangat rentan karena dilakukan di usia kurang dari 20 tahun, kemudian perokok, baik itu perokok aktif maupun perokok pasif. Nah, ataupun misalnya pernah melakukan pap smear dan kemudian ada diidentifikasi dari pap smear. Pap smear ini adalah salah satu cek untuk mengidentifikasi atau mengetahui ada tidaknya kelainan atau jaringan abnormal yang ada di leher rahim. Nah, atau kemudian juga yang punya resiko lebih terkena itu adalah orang yang HIV, pengguna kortikosteroid. Nah, itu akan menurunkan daya tahan tubuhnya. Nah, pencegahannya bagaimana? Nah, kalau untuk kanker leher rahim itu bisa dengan menggunakan pap smear. Jadi datang ke dokter, kemudian nanti satu alat dan kemudian diambil jaringannya di dalam sini dan kemudian nanti akan dites. Nah, atau sebelum sampai sini biasanya nanti akan ada ini pra kanker dicek dulu ada lesi tidak di leher rahimnya. Kalau ada lesi baru kemudian langkah selanjutnya dilakukan pap smear. Nah, kemudian ini yang menjadi hal yang penting gitu ya, pada saat orang kadang takut, kita itu kadang takut untuk melakukan IVA gitu ya. Padahal ini adalah prosedur yang utama supaya pada kita itu saat dideteksi kanker itu bisa diketahui lebih awal sehingga tidak nantinya pada saat stadium kanker itu sudah menyebar kemana-mana baru kita datang ke dokter. Nah, seringnya kematian karena kanker itu karena kebanyakan pasien itu seringnya didiagnosis sudah sel-sel kankernya adalah menjalar kemana-mana. Tentunya cara untuk pencegahannya bagaimana, yaitu dengan ini ya mencegah infeksi agar tidak tertular virus HPV sebagai penyebab kanker leher rahim, yaitu dengan hubungan seksual yang sehat, dengan vaksin HPV itu sudah lumayan bagus untuk mencegah kanker leher rahim. Nah, kemudian menemukan kelainan atau penyakit atau lesi pada sejak dini, misalnya dengan IVA dan kemudian pap smear. Nah, kemudian selanjutnya tes IVA. Nah, tes IVA ini untuk siapa? Nah, biasanya adalah dan di mana nanti akan dilakukan begitu, nggih. Jadi tes IVA itu adalah untuk mengidentifikasi pra kanker pada leher rahim, biasanya dilakukan pada orang yang usianya 30 sampai 50 tahun. Nah, ini harus rutin, minimal 5 tahun sekali. Nah, ini gunanya apa? Gunanya adalah untuk mengidentifikasi agar kita itu bisa menemukan kanker atau kelainan atau abnormal sel jaringan abnormal yang ada di tubuh kita terutama di leher rahim itu bisa sedini mungkin sehingga nantinya perawatan kemudian pengobatannya itu bisa dengan segera sehingga bisa meningkatkan daya tahan hidup atau keberlangsungan hidup dari kita semuanya. Nah, kemana nanti melakukan? Nah, itu bisa ke puskesmas, bisa ke rumah sakit. Nah, siapa nanti yang dianjurkan? Nah, tentunya adalah seperti kita-kita. Kita itu sudah umur pastinya di atas 30 tahun. Nah, ini mestinya sudah harus sering, paling tidak 5 tahun sekali itu melakukan IVA atau pap smear. Gitu.
Nah, seringnya kita itu jarang sekali nggih untuk melakukan hal ini. Takut atau barangkali juga takut untuk kadang juga takutnya bukan takut didiagnosis kanker, bukan, tetapi malu gitu ya. Karena kita memperlihatkan organ dalam kita ke ini, ke mana? Ke orang lain gitu ya, meskipun itu ke dokter. Nah, lalu apa kalau sudah positif? Kalau sudah positif, maka kemudian dilakukan pengobatan gitu ya, dengan dilakukan krioterapi gitu ya. Nah, itu. Nah, IVA yang positif itu adalah berarti ibu mempunyai kelainan atau lesi prakanker. Ibu belum menderita kanker, tapi bila tidak diobati itu akan berkembang menjadi kanker. Nah, pilihan pengobatannya macam-macam gitu ya. Nah, nanti bisa langsung datang ke dokter gitu ya. Nah, itu. Nah, nanti pasti dokter sudah menentukan jenis pengobatan apa yang nanti pas untuk ibu gitu nih. Nah, tindak lanjutnya tentunya kita harus sering datang dan konsultasi ke dokter apa yang sudah didiagnosis tersebut dan harus rutin gitu ya. Nah, kalau IVA-nya negatif, maka kita pun juga tetap harus melakukan pemeriksaan ulang gitu ya setiap 5 tahun sekali. Nah, itu supaya kita juga nanti bisa terdeteksi sejak dini jikalau ada kelainan. Nah, bila IVA positif dan telah mendapatkan pengobatan, maka kita tetap diwajibkan untuk melakukan kontrol pasca tindakan gitu ya setiap 2 tahun. Nah, pemeriksaan ulang IVA setiap 3 bulan. Seperti itu. Nah, sekarang itu kalau IVA. Nah, sekarang adalah kanker payudara. Nah, berarti ada sel atau sel abnormal yang ada di jaringan payudara. Nah, di ini. Nah, itu. Kemudian bagian yang ada di payudara itu sebenarnya terdiri dari banyak saluran, banyak kelenjar, jaringan, ada kelenjar getah bening, ada otot di dada, jaringan kulit, seperti itu. Nah, biasanya nanti kalau ada kelainan maka dia bisa menginfeksi di salah satu, bisa kelenjarnya atau di jaringan kulitnya atau di kelenjar getah beningnya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau yang normal itu ini yang sudah ada lesi ya, jadi di daerah putingnya begitu. Nah, kalau kemudian dibuka, nah seperti itu maka akan mendapatkan jaringan-jaringan yang normal yang seharusnya tidak ada di sini. Gitu. Nah, apakah itu penyakit kanker payudara? Ini adalah penyakit tumor ganas yang di seluruh jaringan payudara kecuali jaringan kulit payudara yang dapat menyebar ke organ-organ yang lain dan menyebabkan kematian. Nah, faktor resikonya apa? Itu adalah biasanya usia itu memang kemudian sangat rentan gitu ya untuk bisa mendapatkan beberapa penyakit atau kita dihinggapi banyak penyakit termasuk salah satunya adalah kanker payudara ini. Nah, kemudian faktor yang lain itu adalah head saat pertama kali itu usia kurang dari 12 tahun. Jadi kalau headnya itu kurang sampai itu kemudian faktor resikonya lebih besar dibandingkan yang lain. Nah, termasuk juga yang berhenti haid atau menopause yang usianya lebih dari 50 tahun atau tidak menyusui, kemudian tidak mempunyai anak. Nah, ini saya tidak meden-medenin, Bu, tetapi ini menjadi warning atau menjadi kewaspadaan buat kita semuanya bahwasanya dari banyak penelitian itu bahwasanya orang-orang dengan kondisi demikian itu mempunyai risiko lebih
tinggi dibanding orang yang tidak demikian, termasuk kehamilan pertama yang masih sangat muda, yang lebih tua atau di atas 35 tahun. Nah, kemudian juga pernah didiagnosis ada tumor jinak sebelumnya atau mungkin ada keluarga yang punya riwayat kanker. Nah, hal demikian kita mesti harus lebih menjaga diri, lebih sering mengecek ke fasilitas pelayanan kesehatan agar kita itu lebih waspada jikalau nanti ada sel abnormal yang ada di dalam tubuh masih diagnosis lebih awal sehingga mudah untuk diobati. Nah, ini tadi sudah. Nah, ini ada riwayat juga. Untuk riwayat keluarga biasanya adalah riwayat kanker. Pernah ada riwayat keluarga atau ibu, kemudian neneknya, nah seperti itu punya riwayat kanker payudara pada keluarga yang berusia di bawah 40 tahun. Nah, ini juga resikonya lebih besar. Nah, kemudian ada riwayat kanker pada kedua buah payudara pada keluarga. Jadi dua-duanya itu terkena kanker payudaranya. Nah, itu juga resikonya lebih besar. Banyak keluarga yang menderita kanker payudara. Tanya riwayat pada keluarga yang menderita kanker indung telur, usus, payudara. Nah, itu juga resikonya lebih tinggi dibanding keluarga yang tidak demikian. Nah, itu. Nah, ini cara kita untuk menghindarinya bagaimana supaya kita bisa bertahan atau bisa mendapatkan pengobatan yang lebih awal jika memang nanti ada sel abnormal yang ditemukan di kita itu. Nah, tentunya kita harus melakukan pemeriksaan lebih awal. Nah, pemeriksaan yang bagus memang menggunakan mamografi seperti ini, nanti payudaranya diletakkan di sini seperti itu kemudian dicek gitu ya. Tetapi ini alat yang sangat mahal. Nah, kemudian biasanya untuk tes seperti ini menjadi suatu kendala bagi kita semuanya jika memang tidak mampu. Nah, seperti itu, Nje. Jadi ada hal yang kemudian penting juga dilakukan sebelum kita menggunakan alat tes yang sangat mahal ini, begitu, yaitu dengan menggunakan sadari. Jadi sadari itu adalah pemeriksaan payudara sendiri. Nanti saya putarkan videonya, Nje, untuk pemeriksaan. Bagaimana cara melakukan pemeriksaan payudara itu. Nah, kemudian juga bisa dengan kita kalau dari pemeriksaan payudara ini misalnya ditemukan ada benjolan begitu atau ruam kulit. Nah, perbedaan istilahnya warna kulit itu berbeda atau kemudian puntingnya cenderung untuk berkeriput. Nah, kemudian muncul darah atau cairan lain selain air susu. Nah, seperti itu kemudian kita juga dilanjutkan dengan pemeriksaan ke dokter gitu ya. Nah, itu untuk mempertegas lagi ada tidaknya sel abnormal yang ada di kita. Nanti kita dilengkapi dengan ultrasonografi, USG, dan kemudian dilanjut dengan mamografi. Yang deteksi yang paling murah itu memang deteksi dini yang paling murah untuk kanker payudara itu memang yang sebagai pemeriksaan payudara sendiri. Jadi sadari biasanya singkatannya. Nah, pemeriksaan klinis payudara yang dilakukan. Nah, ini caranya seperti apa? Nah, seperti ini Ibu. Nanti tangan diangkat ke atas. Nah, kemudian dilihat apakah ada perubahan bentuk, apakah ada perubahan kulit, ataukah dirasa sakit, atau ada keluaran cairannya. Nah, ini jadi itu ada di depan cermin, ya. Nanti untuk memeriksakan keluarannya seperti ini. Nah, ya
di bawah ini ya, di dekat ulu hati begini. Kemudian perhatikan ada perubahan lokasi tidak, kemudian dicek kulitnya seperti apa begitu. Jadi ada perubahan enggak. Kalau itu sering dilakukan tentunya kita bisa mengidentifikasi lebih detail atau lebih rinci. Nah, kemudian pegang payudara putingnya, kemudian dipencet begitu. Nah, kemudian kita duduk, kita tiduran begitu, menyamping. Nah, kemudian bagian dari 3 jari ini memutar begitu. Untuk pemutarannya begini, Bu. Jadi nanti diputar dari dalam keluar begini, nggih. Nah, nanti untuk sebanyak 2 atau 3 kali begitu, atau berulang-ulang begitu. Itu cara untuk melakukan ini. Nah, dengan cara dari kali bentuknya sama, tidak dengan kiri dan kanan. Kemudian rapatkan telapak tangan dengan kuat sehingga payudara itu bisa menonjol gitu ya ke arah depan begitu. Lihat apakah ada kulitnya berbentuk seperti bersisik atau seperti kulit jeruk, atau ada cekungan di puting. Nah, seperti itu. Kalau itu ada ya berarti biasanya ada kok, menjadi ada. Nah, kita dan ya tindak ke dokter gitu. Nah, kemudian pencet dan urutlah pelan-pelan daerah sekitar puting sampai ujung puting itu keluar cairan atau tidak. Kalau cairan kekuning-kuningan kadang bercampur darah, nah seperti itu biasanya adalah cairan nanah. Nah, juga tapi bagi ibu yang menyusui itu juga harus tetap dibedakan ya, karena yang keluar itu ASI. Nah, pada posisi terbaring letakkan sandal di belakang punggung, tangan kanan diletakkan di belakang dan gunakan tangan kiri untuk memeriksa payudara di sebelah kanan. Rabalah dengan 3 ujung jari tengah. Lakukan gerakan memutar dengan tekanan lembut tapi mantap, dimulai dari pinggir menuju ke puting begitu ya. Lakukan itu beberapa kali. Nah, itu seperti ini nggih. Itu. Nah, nanti dari dalam gitu ya, kemudian dari luar begitu, kemudian ke dalam. Oke. Nah, ini cara mengamalkannya. Nah, lajeng pemeriksaan klinis payudara oleh tenaga kesehatan terlatih. Nah, ini kalau tidak yakin begitu, kemudian Ibu bisa tindak ke rumah sakit atau ke puskesmas begitu untuk diamati atau dites oleh atau dicek oleh tenaga kesehatan, bisa dokter. Nah, ini kemudian dilakukan dengan nanti biasanya ada palpasi, perabaan payudara, dan kemudian untuk menentukan. Nah, lajeng pemeriksaan kelenjar getah bening. Nah, ini pemeriksaan ke payudara juga akan dilakukan pemeriksaan kelenjar getah bening di daerah sekitar atau kalau nanti ada pembekakan atau dipegang sakit, nanti ada pemeriksaan lanjutan. Nah, lanjutannya bisa di USG dan kemudian kalau nggak yakin lagi untuk memastikan kemudian jadi urutannya. Nah, pemeriksaan lanjutan ini adalah pemeriksaan mamografi. Terutama bagi perempuan usia lebih dari 35 tahun. Kalau ultrasonografi itu dianjurkan terutama bagi perempuan usia kurang dari 35 tahun karena memang ada radiasi yang tinggi pada kedua alat ini sehingga kemudian juga sering dilakukan. Nah, ini hasil pemeriksaannya begini, jadi ada ini yang
mamografi setiap tahun. Ini mamografi pertama kali, sadari yang teratur. Ini contoh ya Ibu. Ya, ada beberapa yang kemudian ditemukan kalau dia melakukan sadari. Maka ini kemudian ini contoh kasus saja. Curiga. Oh, ini kan masalah bahasa. Saya kira asramanya tuh besar gitu loh, Bu. Jadi nggak perhatikan. Kemudian sementara hasil klinis kanker ini kepanasan ya. lingkaran Soalnya saya muter-muter, Ibu. Enggak, boleh dibuka dulu enggak, Pak? dan lingkaran di atasnya yang tadi itu adalah perempuan yang Bu. mengatur. Nah, kemudian kok sak gagange Nggih, saya langsung nggih, Bu, nggih. besok kalau anu sini nggih. ini Sini ya. Masih seger-seger. Masih kalau jeruknya, Bu. Manis toh? Yang manis 13 ya, Bu. Kalau yang 10 agak kecut dikit. Aku Mohon maaf, Bu Sol, suaranya di on kan? Oh, dari tadi apa mati ya, Bu? Enggak, barusan. Karena Oke. Oke. Jadi memang nantinya pun kita juga harus lebih waspada bahwasanya ada banyak hal yang kita kadang tidak aware atau tidak waspada begitu terhadap tubuh kita sendiri, sehingga seringkali penyakit itu datang dan kita baru tahu itu setelah stadium lanjut. Nah, harapannya agar keberlangsungan hidup perempuan di Indonesia itu tinggi, maka misalnya kita harus sering melakukan rutin, bukan sering ya, tapi rutin melakukan sadari, dan kemudian juga harus sering melakukan untuk pemeriksaan IVA, harus sering melakukan atau rutin melakukan pemeriksaan ke dokter, terutama pada umur-umur, kalau misalnya untuk kanker payudara, nah berarti umur 35 tahun ke atas itu kita harus paling tidak setahun sekali gitu ya. Nah, seperti itu untuk datang ke dokter, melakukan check up terkait dengan kondisi tubuh kita. Nah, begitu juga dengan penyakit-penyakit yang lain sebenarnya. Kita di umur yang 35 tahun ke atas itu mestinya kita harus lebih rutin untuk melakukan check up, untuk mendeteksi apakah ada kelainan-kelainan, apakah itu peredaran darah, apakah kemudian kelainan, apakah gejala diabetes ada atau tidak. Nah, seperti itu. Atau biasanya hipertensi. Nah, ini juga kemudian harus kita lebih waspada. Nah, ini ada satu video yang bisa kita lihat untuk semoga bisa ini nggih. Bisa terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sadari, periksa payudara sendiri. Sadari adalah salah satu cara untuk mendeteksi dini kanker payudara. Karena tanda dan gejala kanker payudara salah satunya adalah adanya benjolan yang terdapat di sekitar payudara. Benjolan ini tidak menimbulkan rasa sakit, tetapi membuat permukaan sebelah payudara tidak teratur. Sadari sebaiknya mulai rutin dilakukan setelah anak perempuan menstruasi. Dianjurkan wanita di atas 30 tahun harus rutin melakukan sadari. Nah, sadari ini paling baik dilakukan setiap 1 bulan sekali pada hari ke-7 sampai hari ke-15 dihitung sejak hari pertama menstruasi. Sadari dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu melihat payudara, memijat payudara, dan meraba payudara. Bagian pertama, melihat payudara. Langkah-langkah. Pertama, berdiri di depan cermin yang besar. Kedua,
melepaskan pakaian. Yang ketiga, lengan diletakkan di samping tubuh dan payudara diperhatikan dengan menjawab pertanyaan berikut. Ada 8 pertanyaan, yaitu apakah bentuk dan ukuran payudara kanan dan kiri simetris? Apakah payudara membesar dan mengeras? Apakah arah puting tidak lurus ke depan atau berubah arah? Apakah puting tertarik ke dalam? Apakah puting ada yang lecet atau luka? Apakah ada perubahan kulit, terutama bagian puting? Apakah kulit menebal dan pori-pori melebar? Apakah permukaan kulit ada cekungan, kerutan, atau tidak mulus? 8 pertanyaan itu harus diulangi dengan 3 posisi yang berbeda. Pertama, kedua lengan lurus ke atas. Yang kedua, kedua tangan di pinggang, mengulangi 8 pertanyaan tersebut. Yang ketiga, dada dibungkukkan dan siku ditarik ke arah belakang dan mengulangi 8 pertanyaan tersebut. Bagian kedua, memijat payudara. Langkah-langkah. Payudara dipijat dengan kedua tangan secara lembut dari tepi ke arah puting. Dan payudara diperhatikan apakah ada cairan atau darah yang keluar dari puting. Bagian ketiga, meraba payudara. Langkah-langkah. Pertama, pemeriksaan payudara dilakukan dengan cara berbaring dan perabaan payudara dilakukan satu persatu. Langkah kedua, pemeriksaan payudara dilakukan dengan memeriksa terlebih dahulu payudara sebelah kanan. Bantal atau handuk disiapkan dan diletakkan di bawah bahu kanan, serta lengan kanan direntangkan di samping kepala atau di bawah kepala. Langkah ketiga, payudara diraba dengan 3 atau 4 jari tangan kiri yang saling dirapatkan. 4. Kegiatan perabaan ini dilakukan dengan gerakan naik turun, memutar, dan dari tepi sampai puting susu. Kegiatan perabaan ini dilakukan terus-menerus sampai seluruh bagian payudara telah diraba. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan payudara sebelah kiri. Dilakukan dengan gerakan yang sama. Dimulai dari bantal atau handuk disiapkan dan diletakkan di bawah bahu kiri, serta lengan kiri direntangkan di samping kepala atau di bawah kepala. Payudara diraba dengan 3 atau 4 jari tangan kiri yang saling dirapatkan. Dan kegiatan perabaan ini dilakukan dengan gerakan naik turun, memutar, dan dari tepi sampai puting susu. Sebagai catatan, kegiatan perabaan ini dapat juga menggunakan minyak atau dengan sabun jika dilakukan saat mandi agar lebih sensitif. Bagaimana mudah kan melakukan sadari? Maka ayo mulai dari sekarang kita rutin melakukan sadari sebagai bentuk deteksi dini kanker payudara. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi ulasan terkait dengan bagaimana cara melakukan sadari. Semoga ini jadi nanti dapat membantu ibu-ibu semuanya dan kita semuanya untuk lebih waspada terhadap apa yang ada di dalam diri kita. Dan kita bisa terhindar dari penyakit yang mematikan ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Solikah sudah memberi pencerahan kepada kita semua. Semoga kita semakin sadar gitu nggih. Beberapa faktor adalah yang tadi yang disampaikan Bu Solikah adalah ada lifestyle, hubungan seksual yang sehat, seharusnya tidak berganti-ganti pasangan. Kemudian kalau berkaitan dengan kanker serviks ada harus melakukan pap smear, kemudian tes IVA yang bisa dilakukan di puskesmas atau rumah sakit. Ya sebaiknya dilakukan 5 tahun sekali. Ya dilakukan oleh siapa? Wanita usia 30 sampai 50 tahun. Ya atau yang sudah melakukan hubungan seksual. Kemudian sebetulnya kanker serviks ini juga bisa dicegah dengan adanya vaksin, tetapi sebelum divaksin harus sudah memahami bahwa sudah dinyatakan tidak dalam kondisi terkena kanker serviks ini.
Kemudian kalau mengenai kanker payudara, ya ini terjadinya infeksi pada jaringan payudara ya, biasanya berjangkit pada usia 40 tahun atau yang haid pertamanya kurang dari 12 tahun, kemudian haidnya berhenti pada setelah 50 tahun, kemudian kehamilan pertama di usia 35 tahun. Nah, ini harus berhati-hati, harus dicermati bahwa kanker ini bisa berjangkit pada usia-usia itu. Tapi tidak kemudian tidak ini adalah pakemnya seperti itu, bukan, tapi kita harus mencermati hal-hal yang sifatnya sudah ada penelitiannya bahwa hal-hal itu kita harus di tahun-tahun itu kita mencermati. Kemudian bagaimana cara menghindari? Ya, pemeriksaan lebih dini yang murah dengan tadi sadari kita sendiri secara manual. Tapi juga ada pemeriksaan yang menggunakan alat canggih. Ya, tentu karena menggunakan alat canggih biasanya biayanya akan mahal. Itu tadi beberapa yang bisa saya tangkap. Semoga ada lebih banyak yang bisa ditangkap. Nanti mungkin videonya akan dibagikan, tetapi kalau sudah mendapat HKI dari universitas, nanti bisa bagaimana cara-caranya kita melakukan sadari ini. Ya, cara selanjutnya akan dipandu oleh Dr. Solikah. Kepada beliau kami serahkan waktunya. Matur nuwun Bu Ruli. Sekarang kita masuk ke session selanjutnya. Nanti untuk session atau waktu untuk tanya jawab nanti di akhir Ibu-ibu. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Rohana Ruliandari yang berjudul Strategi Pencegahan Kanker Payudara. Ini saya share screen dulu. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan Bu Ruli. Terima kasih Bu Sol. Share screen-nya dari saya atau dari panjenengan? Dari Bu Ruli bisa enggak? Bisa. Bu Ruli mawon. Trouble dua PC. Sampun belum? Karena saya hilang terusan ininya. Sudah Bu, sudah. Ampun, sudah muncul. Ya. Karena di tempat saya jadi hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi gantian Ibu-ibu. Ini tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Ibu semua, saya hanya akan menyampaikan diskusi ini, nanti kita selanjutnya setelah ini kita diskusi. Saya hanya menyampaikan sedikit, tadi sudah banyak disampaikan oleh Dr. Solikah mengenai tumor kanker, baik kanker payudara maupun kanker serviks. Nah, sebetulnya kalau kita mau mengenali dulu bahwa apa sih bedanya bedanya kanker dan tumor itu. Ya, kalau kanker itu akibat pertumbuhan tidak normal dari sel-sel jaringan tubuh. Kalau tumor itu benjolan, jadi mungkin juga sel-sel juga, tetapi ini lebih kepada tidak berbahaya. Nah, proses terbentuknya bagaimana toh kalau kanker itu membutuhkan sebetulnya tidak kemudian serta-merta, tadi sudah disampaikan Dr. Solikah ya, bahwa kanker itu tidak serta-merta terus kena kanker gitu, tetapi kanker ini adalah prosesnya panjang, jadi munculnya panjang, jadi nanti pertama ada benjolan tetapi tidak sakit, tetapi itu harus sudah diwaspadai. Nah, sebetulnya kenapa tuh kok bisa kita ada kanker? Nah, itu tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Solikah bahwa
sebetulnya bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan atau lifestyle kita bagaimana. Nah, karena beberapa orang memang dari sisi keluarga itu punya penyakit kanker dan kemudian timbul juga karena memang sudah ada gennya untuk kanker ini ya, jadi mengikuti. Tapi tidak kemudian bahwa kalau saudaranya terkena kanker, kita bisa terkena kanker, itu juga bukan seperti itu, karena faktor lifestyle tadi. Nah, biasanya memang perokok, peminum, kemudian pengguna obat, itu biasanya sangat tinggi, ya, mereka terkena kanker. Nah, hal-hal ini yang harus ibu-ibu cermati semua, karena memang wanita terlebih kanker serviks dan kanker payudara ini sangat-sangat kita sendiri yang harus mewaspadai. Nah, strategi apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kanker? Jadi kita mengkonsumsi makanan sehat, kemudian rutin berolahraga, ya, mungkin 30 menit di depan rumah itu bisa kita berolahraga. Sekarang ini kan memang masanya COVID juga, nggih, diminta olahraga atau memanaskan tubuh dengan cahaya matahari sekitar 30 menit atau 10 sampai 30 menit sehingga kondisi atau badan kita tidak terkena virus yang COVID tadi. Tetapi kalau yang di dalam kanker ini memang kita harus rutin berolahraga karena semua sel-sel bisa digerakkan dengan baik, bisa mengeluarkan keringat, kemudian meminimalkan kolesterol di dalam tubuh karena kita berinteraksi atau bergerak. Kemudian apalagi menghisap asap rokok itu juga tidak bisa menjadikan kanker, tapi karena asap rokok ini juga berkaitan dengan kondisi paru-paru yang kemudian tidak bersih. Nah, apa tadi yang disampaikan juga oleh Dr. Solikah tadi, bahwa kita harus melakukan deteksi dini. Kemudian yang terbaik adalah bagaimana kita mengikuti asuransi, karena kalau kita sudah terkena, hal yang utama adalah karena biayanya mahal, nggih, kalau sudah terkena kanker itu, jadi kita harus ada asuransi. Sudah ikut BPJS, nggih, ibu-ibu semua? Semoga sudah, nggih. Strategi menghindari penyebab kanker juga adalah hindari makanan tinggi lemak, kemudian hindari makanan yang diawetkan. Jadi jangan dahar yang diawetkan. Dan makanlah makanan seimbang gizi. Jadi lemak, kemudian yang diasup itu juga hal-hal yang sehat, bukan hal-hal yang menimbulkan kanker. Misalkan kalau kita menggoreng dengan minyak yang seringkali sudah dipakai tapi tetap kita pakai terus, nah itu juga akan menimbulkan kanker. Biasanya karena kita tidak menyadari, nggak apa-apa, minyaknya masih bagus kok, kelihatan masih bening, tetapi itu tidak disarankan. Karena kanker juga bisa timbul dari hal-hal yang sifatnya sudah digunakan terus-menerus atau lama. Kemudian hindari hubungan seksual dengan pasangan yang bukan suami atau istri sendiri, artinya tidak boleh berganti-ganti pasangan. Hindari merokok atau berhentilah merokok, atau jangan terlalu sering atau sering terpapar orang yang merokok di sekitar kita. Hindari stres dan upayakan kehidupan seimbang. Jadi stres ini juga akan memicu terjadinya pertumbuhan sel-sel yang tidak semestinya. Jadi kalau pertumbuhan sel di kanker itu kan cepat, jadi berlebihan gitu. Jadi tidak sesuai dengan pertumbuhan sel yang lain. Nah, kalau tadi disarankan untuk berjemur di dalam terik matahari, tetapi harus dihindari tidak sampai lebih dari pas matahari menyengat itu tidak
disarankan. Jadi jam 12 ke atas sampai jam 2, nah itu malah justru akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Nah, tadi juga disampaikan dari Bu Sol bahwa bagaimana strateginya memeriksakan kesehatan secara berkala. Nah, kalau kita lebih jauh tadi, kadang-kadang saya sudah berperilaku hidup sehat kok, dengan berjemur. Nah, perilaku dan praktek itu akan berbeda. Jadi kalau ya saya perilaku hidup sehat, ya, tapi apa yang tidak melakukan hal-hal yang menjurus ke situ, artinya olahraga juga kadang-kadang, kemudian ya saya juga kadang-kadang tidak olahraga, tapi sebaiknya memang kita harus berolahraga. Nah, kalau kita kemudian tadi lifestyle tadi, kemudian kita harus melihat apa sih yang harus kita perhatikan di dalam lifestyle tadi. Nah, makanan-makanan yang seimbang tadi, gizi seimbang itu dipastikan harus kita asup. Jadi tadi kalau kita makanan-makanan yang olahan itu juga sebaiknya dikurangi, harus tidak terlalu sering, atau makanan-makanan yang diawetkan itu jangan sering dikonsumsi. Karena kenapa kita tidak boleh makan makanan yang seperti itu? Karena makanan masuk di dalam tubuh, kemudian pemecahan makanan di dalam lambung, kemudian unsur gizi itu dipisahkan. Nah, ini pendistribusian zat gizi ke seluruh tubuh ini kan organ tubuh kita kemudian mendeteksi mana yang sehat, mana yang tidak. Nah, inilah yang kemudian akibat-akibat yang ditimbulkan dari kita banyak mengkonsumsi makanan kurang sehat tadi. Nah, sebetulnya apa sih peran intervensi nutrisi bagi pasien kanker atau orang yang terkena kanker? Kenapa kita harus lifestyle-nya bagus, kemudian memperhatikan makanan yang baik? Karena di dalam nutrisi kita yang kita asup itu, hal ini akan mempengaruhi tumbuhnya sel. Jadi bagaimana peran intervensi nutrisi ini bagi tubuh itu atau membantu mempertahankan berat badan. Kalau kita sering, kenapa ya berat badan saya menurun? Kadang-kadang diet yang terlalu ketat itu juga tidak boleh, karena kemudian akan menumbuhkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi ya diet biasa saja, diet yang sehat saja. Jangan kemudian pengen dari tubuh yang 100 kilo kemudian pengen jadi 50 kilo. Ini juga akan berbahaya. Karena kerusakan jaringan tentu saja dari jaringan yang tadinya banyak kemudian diturunkan dengan tentu saja dengan obat-obatan, ya ini juga berakibat juga tidak baik. Nah, bagaimana kemudian peran nutrisi ini? Nah, ketika terjadi infeksi di dalam saluran serviks, ya, itu kan ada infeksi di situ, sehingga kalau kita makannya bagus, makannya bergizi, seimbang, itu akan segera melawan infeksi. Begitu pula kalau kita di COVID ini juga, nggih, kalau makannya bergizi kan bisa menimbulkan menetralisir infeksi, bisa melawan infeksi. Ya, tentu saja kalau ini asupan vitamin itu lebih dibutuhkan. Nah, apa kemudian jangan sampai kita kekurangan nutrisi, kekurangan makan, kekurangan gizi seimbang tadi. Jadi jangan, enggak saya makannya ini saja. Nah, ini nanti gizinya tidak seimbang. Gizi seimbang itu apa? Antara protein, kemudian karbohidrat, protein, itu seimbang, tidak sesuai dengan berat tubuh kita. Jadi tidak mengkonsumsi buah sedikit. Nah, kalau tidak seimbang, ya itu juga akan berpengaruh tidak baik. Nah, kalau saat ini memang kita tidak mampu mengasup makanan yang bergizi seimbang, bisa dibantu dengan beberapa vitamin. Sekarang sudah canggih, nggih. Jadi pasti ada vitamin-vitamin
yang mampu membantu tubuh kita memiliki gizi seimbang. Nah, sebetulnya apa sih kegunaan terapi nutrisi ini? Kalau kita tadi berbicara dengan pasien kanker yang sudah disampaikan oleh Dr. Solikah tadi, nah sebetulnya di dalam orang yang kemudian menderita penyakit kanker ini berkemungkinan ada kekurangan nutrisi. Jadi kadang-kadang malnutrisi, tidak seimbang tadi. Kemudian harus apa lagi kalau jangan sampai ada komplikasi dan efek samping yang berhubungan dengan kekurangan nutrisi tadi. Nah, ini juga akan banyak menimbulkan masalah kalau kemudian tubuh kita terus terinfeksi virus yang sebetulnya papiloma tadi kan virus ya, terus terinfeksi itu tanpa kita imbangi dengan makanan yang sehat atau obat-obatan yang disarankan dokter, maka akan menimbulkan efek samping yang kemudian memacu tumbuh berkembangnya virus ini menjadi kanker. Nah, kalau sudah sepuh memang kemudian kita kadang-kadang kok saya bergelambir ya, tubuhnya tidak kencang kayak dulu, karena masa otot ini kalau sudah sepuh tadi yang usia 45 tahun ke atas itu kan sudah usianya memang kemudian akan sel-selnya akan menjadi tidak sudah ada yang mati, sudah banyak yang mati, kemudian massa ototnya menurun, kemudian tulang juga sudah tidak seperti kalau masa muda, nggih. Nah, itu juga bisa dicegah dengan nutrisi. Nah, kalau tadi kita berkaitan dengan kanker serviks dan kanker payudara tadi, nah kalau kita mengkonsumsi makanan atau nutrisi yang bagus, nah ini juga akan membantu imun terjaga sehingga tidak terjadi infeksi yang kemudian berpengaruh kepada timbulnya kanker, atau kanker ini kemudian berkembang biak karena kita salah mengkonsumsi dengan tadi memakan makanan yang kayak kalau di jualan-jualan di pinggir jalan itu loh kan, minyaknya sudah lama dipakai sampai hitam itu masih dipakai, itu juga akan mengakibatkan hal-hal yang tidak kita maui sebetulnya. Nah, saya berharap bahwa nutrisi yang baik sangat penting untuk pasien-pasien kanker ini, karena kenapa nutrisi yang baik ini? Karena kalau pasien kanker itu biasanya kan mereka sudah menjalani kemoterapi atau terapi-terapi yang lain yang bisa kemudian sel-selnya itu mengering ya, karena kalau agar dimatikan sel kankernya itu juga akan menimbulkan kadang-kadang tidak mau dahar, kemudian tubuhnya semakin kurus. Nah, ini harus orang-orang yang di sekitarnya memperhatikan bagaimana asupan makanan yang harus dikonsumsi oleh penderita kanker ini. Nah, apakah ini dapat dikonsumsi? Nah, monggo, silahkan kita berhati-hati bagaimana kita sebaiknya mengkonsumsi hal-hal yang sehat, tidak makanan-makanan yang diawetkan atau dengan pengawetan yang lama gitu. Jadi kalau makanan sehat itu memang baru kita bikin, jadi tidak diawetkan. Okay. Nah, nutrisi-nutrisi apa yang harus kita perhatikan untuk penderita kanker ini? Ya, kita harus mengkonsumsi omega 3 itu dari bisa kita dapatkan dari ikan-ikanan. Ini nanti saya akan nanti akan saya jelaskan apa saja sih yang sebetulnya yang harus dikonsumsi itu. Nah, ini beberapa vitamin dan mineral yang terkandung di dalam makanan-makanan yang kita perlukan: selenium, zinc, vitamin C, vitamin E, dan vitamin B kompleks. Nah, untuk apa perannya? Kalau selenium menghindari kerusakan oksidatif yang berhubungan terbaik dengan mortalitas kanker. Kemudian zinc untuk apa? Membantu meningkatkan harapan hidup karena kita kemudian kuat. Karena ini hal-hal yang berkaitan dengan zinc atau zat besi ini memang kita
butuhkan. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kebutuhan zinc ini diperlukan oleh tubuh. Vitamin C, vitamin E, nah ini juga dibutuhkan tidak hanya saat-saat oleh penderita kanker, tapi saat-saat ini juga, nggih, karena terjadi COVID ini. Nah, apa saja yang harus dikonsumsi? Nah, ini sayur-mayur ini juga sayur-mayur, brokoli, sawi hijau itu bagus karena mengandung sulforafan. Kemudian seledri, kemudian kenikir itu juga bagus. Daun pepaya boleh, tetapi kadang-kadang kalau sudah sepuh tuh kalau daun pepaya kadang-kadang sudah mungkin pencernaannya, jadi jangan terlalu banyak. Konsumsi hal-hal ini juga tidak boleh banyak. Kemudian pare juga bagus, tomat, kemudian bawang putih, kemiri juga bagus. Ya, kalau orang zaman dulu tuh bagus, nggih, karena kita kalau memasak itu dengan rempah-rempah. Nah, inilah hal-hal yang orang Jawa atau orang Indonesia itu kaya akan rempah. Jadi semoga kita mampu mencermati apa yang kita miliki di Indonesia ini mengenai rempah-rempah ini. Ya, kacang panjang juga bagus, kemudian lobak juga baik, bisa dikonsumsi. Tidak berarti sayur-mayur yang lain tidak bagus, nih. Tapi ini beberapa yang sudah saya cari tahu bahwa sayur-mayur ini bagus untuk penderita kanker atau mencegah kanker. Nah, lauk pauk yang seperti apa? Tadi kan ada omega 3, nggih. Ikan laut itu bagus, kembung, tongkol, bawal, serar, kakap itu juga nih. Kemudian tempe tidak digoreng, nggih, tapi belum familiar kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia senengannya tempe digoreng. Nah, boleh digoreng tetapi minyaknya harus minyak yang bagus, yang sehat. Kemudian mengasup kedelai juga, susu kedelai itu juga bagus. Nah, buah-buahan apa yang harus diperhatikan, yang perlu diasup untuk tidak kemudian, wah, kalau makan buah ini saya tidak terkena kanker, bukan, nggih, tapi ini membantu membuat kita memiliki strategi untuk mencegah adanya kanker. Nah, pepaya mengkal itu ada beta karotinnya, tapi kalau sudah sepuh pepaya mengkal kadang susah, nggih, untuk mengunyah, nggih, karena mungkin giginya sudah tidak penuh lagi gitu. Kemudian apel, anggur, pir juga, labu kuning. Ya, ini juga mengandung beta karotin. Melon, semangka, stroberi. Nah, stroberi jangan banyak-banyak juga, minimal ya 8 buah per hari gitu boleh. Kemudian sirsak gitu. Sirsak juga bagus. Jambu biji merah, jeruk nipis, dan minum teh hijau. Nah, sebetulnya kalau wah apa sih ini tidak promosi, nggih, tapi ini wah nggak bisa beli itu ya. Nah, secara ini bisa cari Nutriken ini mengandung banyak hal yang kita butuhkan. Nah, karena kita memang membutuhkan formula nutrisi, jadi sebaiknya kita mengkonsumsinya dengan sebaik-baiknya untuk mempertahankan kondisi kesehatan tubuh. Jadi untuk kita harus memiliki strategi sendiri bagaimana kita sehat setiap hari. Terima kasih, begitu tadi saya sampaikan, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Tidak berarti ini adalah hal-hal yang kok pakemnya ini, tetapi banyak hal yang bisa kita gali tentang kebutuhan nutrisi untuk mencegah berkembangnya kanker di dalam tubuh kita. Terima kasih ngaten Bu Solika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Ruli atas pencerahannya di hari ini. Nggih, Ibu-ibu, tadi saya ringkas, nggih. Jadi untuk kanker payudara itu memang
saat ini belum bisa ditemukan penyebab pastinya apa, tetapi dengan kita bisa menghindari gaya hidup yang kurang bagus, itu nanti kita bisa terhindar dari resiko-resiko untuk terjadi kanker payudara. Nah, salah satunya dengan makan makanan yang sehat dan olahraga yang teratur, tidak merokok, serta gizi yang seimbang. Gitu nggih, Ibu-ibu sedaya. Nah, kita masuk ke tahapan selanjutnya. Ini sebentar lagi asar begitu nggih. Nah, nggih, monggo ini kita buka untuk acara tanya jawab. Monggo ibu-ibu sedaya jika ada yang mau didiskusikan, dan kemudian kita bisa sharing ilmu di sini bersama-sama untuk kebaikan buat kita semuanya. Monggo ibu-ibu. Ya. Monggo ibu. Monggo. Saya Bu. Bu Cucu. Saya Bu Nanti Cucu. setelah Putri. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas materinya, pencerahannya tentang kanker payudara maupun kanker serviks. Tapi saya agak tertarik dengan ini tadi yang disampaikan bahwa kanker payudara salah satu faktor risiko itu perokok. Kalau saya lihat perokok itu ya Bu ya, kalau lihat dari banyaknya pasien yang mengalami kanker payudara itu kok saya belum pernah salah satu di antaranya seorang perokok. Nah itu mungkin kalau ada satu penelitian yang mengatakan karena perokok itu salah satu faktor risiko, mungkin ada persentasenya berapa kira-kira yang perokok itu yang menjadi faktor risiko kanker payudara ataupun kanker serviks. Karena ini mohon maaf ya, selama 40 tahun saya di rumah sakit itu, saya melihat orang sakit yang itu kok belum pernah saya melihat orang yang merokok kebetulan. Data itu karena satu itu, kemudian yang kedua pertanyaan saya tentang nutrisi untuk penderita kanker. Tadi dikatakan menu seimbang dan sebagainya. Padahal namanya kalau seorang yang penderita kanker di saat kondisi mengalami kemoterapi luar biasa, makan itu sangat sulit. Makan itu bagaikan momok, jadi kadang itu lihat itu sudah enak, gitu. Tapi ini ada bagaimana nutrisi yang kuat melawan dari itu sehingga kondisi tidak menjadi lemah. Karena kalau sudah kemo itu yang keempat, ya maksudnya pertama saya itu kondisi menurun, HB-nya itu akan menurun drastis. Nah inilah makanan-makanan apa yang sangat penting dibutuhkan dalam kondisi pasien-pasien yang menderita penyakit CA yang sedang mengalami kemoterapi dan pemulihan selanjutnya, gitu nggih. Saya kira kalau sudah selesai kemoterapi, sudah selesai radioterapi, itu saya kira sudah melewati masa-masa kritis. Nah, itulah baru pemulihan dengan tadi ada olahraga, ada itu juga pengalaman rohani itu juga penting. Jadi ketawakalan kita bahwa penyakit itu datangnya dari Allah akan menyembuhkan. Itu perlu juga di situ. Kemudian yang selanjutnya mengenai makanan tadi itu selama di rumah sakit perawatan yang saya ketahui itu kalau orang yang sedang mengalami kanker dan kemo itu banyak anjuran untuk meminum jus buah-buah seperti buah bit,
apel dan sebagainya. Kemudian juga mengkonsumsi seperti daging bebek untuk meningkatkan angka leukositnya dan ada lagi namanya seperti kikil sapi dan sebagainya. Nah, inilah yang kita harapkan di sini bagaimana kiatnya untuk merehabilitasi ibu-ibu atau para penderita kanker mame di saat mengalami kemoterapi yang kondisinya menurun-menurun. Ini yang bagaimana upaya ini yang harus dilakukan. Saya kira itu Bu, kalau saya inginkan seperti itu. Kalau yang tadi gizi seimbang ini dan itu saya kira itu bagi orang yang kondisinya normal. Kalau yang sudah seperti itu mungkin sulit, harus memilih menu makanan yang sekiranya bisa menaikkan kondisi itu dan dia bisa masuk gitu. Mungkin kalau Nutriken itu salah satu produk yang memang itu ada unsur-unsurnya, cuman ya tidak semua orang bisa membeli Nutriken, itu mahal juga. Saya kira itu saja Bu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kumpulkan dulu nggih Bu Rulin nggih. Sekarang Bu dulu nggih, monggo Bu Cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tadi Putri menanyakan secara umumnya itu adalah pada pasien yang sudah terkena kanker. Kalau di sini yang ingin saya tanyakan itu adalah cara pencegahan. Tadi sudah Ibu sebutkan beberapa hal agar kita usaha untuk terhindar dari kanker itu. Nah, sekarang ini kan apalagi pada saat sedang COVID ini yang menjadi masalah sangat besar di Merak itu adalah tentang ini Bu, vitamin untuk berjemur itu loh Bu, ini yang membingungkan masyarakat. Itu banyak sekali dari dokter-dokter itu membuat pernyataan dalam video-videonya itu yang mereka katakan ini semuanya kan hasil penelitian begitu, katanya penelitian terakhir. Nah ini sangat membingungkan masyarakat. Terus ada yang kalau dulu itu kan kalau kita punya bayi itu kalau misalnya untuk dijemur itu kan pada pagi hari, ternyata sekarang itu malah tidak. Pagi hari itu frekuensi mataharinya itu sangat panjang, jadi itu malah membentuk kanker. Nah, ada yang mengatakan berjemur setelah jam 10, ada lagi pas jam titik kulminasi matahari, itu berarti antara matahari tepat di atas kepala itu kan kulminasi itu kan sekitar jam 11 sampai jam 1. Nah, itu yang betul itu yang bagaimana, jadi kita bingung. Itu yang pertama, Bu. Kemudian yang saya ketahui itu bahwa dari sekian juta gen manusia itu kan ada kalau gen kanker itu tidak dia gen yang penyakit. Terus yang terakhir Bu, untuk kemoterapi. Kemoterapi itu kan fungsinya untuk mematikan sel kanker, sel-sel yang mati Bu. Tapi kalau yang namanya sinar itu apakah dia bisa menelusur? Apakah dia memang dengan penelusuran itu hanya mematikan sel-sel yang mati saja, sementara di area itu kan ada sel-sel hidupnya. Apakah sel-sel hidupnya itu juga ikut termati? Ada penelusuran dari alatnya kemonya itu sehingga sinar itu jalannya hanya sel-sel mati saja. Demikian Ibu, pertanyaan saya, ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih Putri kalian Bu Cucu. Saya coba untuk
ini deh sharing mawon deh Bu, nanti kita bisa saling diskusi nggih, karena di sini juga Bu. Ibu juga sudah banyak pengalaman juga, nggih. Nah, untuk kaitannya dengan perokok, nggih. Nah, perokok itu memang ini di beberapa penelitian yang sudah terutama yang perokok untuk terjadinya kanker lebih tinggi daripada yang tidak merokok. Nah, ini beberapa banyak di Indonesia itu wanita juga juga seperti itu sehingga tidak kelihatan. Tetapi kalau di negara yang maju itu kan mereka merokok ada iuh pekiwuh begitu, sehingga kemudian bisa langsung diidentifikasi siapa yang merokok dan merokok. Tetapi ini dan itu adalah penelitian ini Ibu, penelitian jadi yang berlangsung tidak saat itu, tetapi yang diikuti terus-menerus selama beberapa tahun ke depan. Nah, seperti itu. Resikonya itu ternyata bermacam-macam. Jadi ada yang menyebutkan resikonya itu satu di kanker, breast cancer, atau payudara. Ada yang menyebutkan sampai lebih tinggi untuk pasif, tapi semuanya tidak menyebutkan perokok pasif memang, tetapi menyebutkan perokok aktif. Nah, untuk perokok aktif ini yang mungkin kita juga harus lebih detailkan lagi. Ini termasuk yang perokok pasif. Nah, padahal sebenarnya kalau perokok yang pasif itu kecenderungan yang tidak langsung merokok itu kecenderungan untuk menghisap nikotin, menghirup itu malah lebih tinggi daripada yang aktifnya. Nah, seperti itu. Jadi mekaten Ibu, jadi memang di banyak penelitian itu sampun dijelaskan bahwasanya rokok terutama yang aktif memang resikonya tinggi dibandingkan dengan yang tidak pernah merokok, dan semuanya menyebutkan seperti itu. Begitu Ibu untuk yang rokok, semoga nanti saya malah bisa saling diskusi menikah Bu, karena Ibu yang ada di lapangan, saya hanya berdiri di dalam kelas begitu. Jadi mungkin dengan seperti ini kita bisa saling diskusi begitu. Nah, kemudian yang Bu Juju nanti yang bagian dari vitamin gizi itu nanti Bu Ruling ya, nanti yang menjelaskan. Nah, untuk yang Bu Juju yang terutama yang kemoterapi, memang saya pernah ke Cina Bu beberapa waktu yang lalu pas sebelum corona ada gitu nggih, selama 3 minggu saya di Cina itu untuk melihat perkembangan teknologi yang ada dalam ini dan strategi untuk penurunan kanker payudara dan kanker yang lain. Nah, itu saya ke sana itu kemudian saya diajak untuk melihat ke rumah sakit. Nah, kalau di sana itu mereka sudah menemukan cara untuk mamografi yang ini sangat sedikit sekali apa itu namanya radiasi. Nah, sementara yang mamografi itu memang di banyak penelitian juga terjadi pro dan kontra. Apakah ini lebih banyak mudorotnya, apakah lebih banyak efektifnya, karena memang radiasinya ini menjadi ancaman untuk mematikan sel-sel hidup atau sel-sel di sekitarnya. Nah, sehingga sel hidup. Jadi yang di Cina itu mereka tidak lagi menggunakan mamografi, tapi mereka menggunakan alat untuk deteksi mamografi, alat besar, jajak masker itu, dan itu tidak menyakitkan. Nah, itu yang bentuknya panjang lebar seperti itu dan lebih murah juga. Jadi kita Bu atau lebih ke atas ya. Nah, itu tapi kalau di sana itu saya sempat tanya
berapa sampai 100.000 Ibu. Dan itu saya betul itu untuk tempat ditunjukkan juga. Dan kemudian satu lagi juga saya pernah diajak kalau di sini kan operasi kecil operasi sana itu saya itu bisa masuk, saya itu bisa bahkan rekamannya masih ada itu melihat orang yang dilakukan kolonoskopi, dan di sana itu bukan sesuatu operasi. Jadi memang suatu standar sendiri untuk melakukan screening di pasien-pasien, dan itu tidak dilakukan dengan rawat inap atau di ruang operasi, tetapi dia berada di tempat pemeriksaan dokter. Nah, apa ya istilahnya, kok saya lihat juga enjoy gitu, yang nyaman juga ya, tidak sampai muntah-muntah dan lain sebagainya. Diajak juga untuk melihat di rumah sakit, meskipun rumah sakit konvensi, dan pengobatan herbal ini yang memberikan resep adalah dokternya itu sendiri yang merawat ke pasien. Jadi dokter itu juga mereka memadukan perawatan untuk herbal dan perawatan untuk nah seperti itu saya memberikan rekomendasi keberlangsungan hidup pasien lebih tinggi. Karena memang di banyak penelitian kemoterapi itu kecenderungan masih pro dan kontra untuk lebih banyak mudorotnya ataukah banyak manfaatnya. Tapi dengan kita kondisinya yang saat ini, negara di mana banyak penyakitnya, sehingga untuk teknologi-teknologi yang lebih canggih dan kemudian dipakai itu terkendala, tidak mengikuti seperti negara-negara lain. Begitu Ibu Cucu untuk terima kasih. Maksudnya tadi sinar kok Bu, bukan bukan mamografi, tapi terapi itu loh. Oh, radioterapi, J. Iya. J, Ibu. Radiasinya maksudnya. Radiasi dari radioterapi itu. Oke. Tapi memang nanti kan standarnya yang mamografi untuk pemeriksaan sel abnormal dari kanker, terutama yang kanker payudara, mekaten Ibu. Nah, itu tapi juga seperti itu, tapi ya tadi saya katakan ada beberapa yang mengatakan atau membuat lebih itu ya humanis atau rendah daya radiasinya. Nah, kalau ultrasonografi dan mamografi tentunya ada beberapa dalam penggunaan radiasi. Begitu Ibu. Bu, mungkin sedikit ya Bu. Tadi mungkin Bu Cucu yang dimaksud itu kan biasanya kalau sudah di kemo kemudian disinar. Sinar itu mendapatkan radioterapi. Jadi untuk sinar itu maksud Bu Cucu itu kalau yang udara itu di satu tempat, tapi nanti kan yang kena sinar itu banyak tuh, apakah jaringan di sekitarnya itu ikut ikut mati gitu ya, gitu. Maksudnya mungkin itu Bu Cucu ya. Ibu, kalau di dalam sepengetahuan saya di banyak penelitian mekaten Ibu. Jadi memang di kemoterapi itu kan juga ada dia menggunakan zat kimia Bu, dimasukkan ke dalam tubuh begitu Nah, ataupun misalnya dengan menggunakan radiasi tertentu. Nah, itu memang dengan radioisotop itu kan Bu.
Jadi mematikan zat-zat yang ada di sekitarnya begitu. Tetapi ya mau gimana lagi kalau itu tidak dilakukan, ya kemudian tidak ada jalan lain begitu nggih. Tapi kalau ingin nyebrang ke negara lain untuk mencoba alternatif baru, nah mereka kan sudah punya beberapa alternatif teknologi yang dipakai. Tetapi kalau di tempat kita kan masih menggunakan yang hal tersebut. Begitu Ibu, karena tentunya zat kemografi pun juga nanti berbeda untuk masing-masing orang. Begitu ya Ibu. Semoga membantu, atau mungkin dari Ibu ada pengalaman yang lain, monggo. Ya, pengalaman ya, karena saya pernah diradiasi juga. Jadi itu kan sebelum di radioterapi itu kan digambar dulu ya. Jadi area yang mau dikasih apa itu, yang mau disinar itu, yang enggak kan sudah digambar. Mungkin digambar itu dengan sudah ada batas-batasnya. Nanti yang di luar itu kan tidak kena gitu loh. Nah, itu mungkin begitu Bu Juju. Jadi mungkin jaringan yang di sekitarnya juga tidak rusak. Jadi hanya daerah itu yang sudah digambar itu gitu. Mungkin itu. Kemudian juga apa tadi yang mengenai apa nutrisi tadi Bu yang mungkin belum dijawab. Puruli sampun, monggo Putri. Ya ini Putri ya tadi kalau kalau ya memang hampir sebagian besar kalau pasien kanker itu yang mengalami kemoterapi itu mengeluhkan mulutnya seperti ada rasa legam nggih Bu nggih. Ya, jadi pahit kan, terlalu manis saat makan, kadang seperti itu karena memang merubah ini karena cairan merubah rasanya. Cairan yang dimasukkan tadi, jadi cenderung kehilangan selera makan. Padahal justru makan ini kan membantu pemulihan tubuh agar lebih cepat dari setelah kemoterapi gitu. Tapi ya memang dari beberapa penelitian itu ada yang menyampaikan bahwa kalau cara mengatasinya bagaimana toh, karena efeknya kan jadi merubah merubah rasa nggih. Nah, itu ya pertama jaga kebersihan gigi dan mulut. Jadi kalau ini sering-sering gosok gigi gitu. Karena biar ini terstimulus mulutnya itu jadi agak lidah dan mulut ini tergerak, jadi menstimulus lidah untuk mengecap rasa. Merangsang. Jadi menumbuhkan rangsangan gitu sikat gigi ini. Jadi tidak hanya mencegah infeksi gigi dan mulut, tetapi membantu mengembalikan sensitivitasnya pada lidah. Jadi karena lidahnya disikat, giginya dibersihkan gitu. Kemudian ada juga yang mengatakan kalau bisa mengunyah permen karet itu, jadi biar tergerak, tapi permen karet yang nggak berasa, yang bebas gula itu, hanya untuk menumbuhkan sensitivitasnya lagi, jadi biar lidahnya tuh gerak-gerak gitu. Jadi mengunyah permen karet juga bisa membantu. Nah, kalau memang nggak mau, saya nggak suka permen karet, nah itu bisa nanti kemudian dahar sedikit aja, tapi sering gitu. Jadi sedikit tapi sering. Apa yang diingini, yang dipingin dimakan seperti bubur ya, makan sedikit tapi sering gitu. Nah, ini bisa dilakukan juga agar tumbuh kemudian untuk agar ada asupan gizi yang masuk itu saja. Jadi kemudian ada yang dimakan sehingga bisa mengembalikan kondisi tubuh. Nah, itu. Kemudian kalau memang suka ya pakai rempah-rempah gitu. Pakai rempah-rempah yang bisa membuat selera makannya timbul. Itu juga bisa dilakukan. Namun kalau sudah nggak bisa, kadang-kadang ke dokter yang
ini biasanya akan memberikan informasi yang baik atau mungkin untuk menumbuhkan selera makan mungkin nanti diberi vitamin atau seperti apa sehingga bisa memunculkan nafsu makan ini. Karena kalau tidak makan pasti nanti kondisi tubuh semakin turun gitu. Ngaten Bu Tri? Jadi mungkin harus memang dicoba jadi sedikit-sedikit nggak apa-apa tapi sering gitu. Jadi memang kalau pada saat kondisi yang kemo itu, kalau dokter menganjurkan tidak usah nyirik sembarang makanan. Iya, betul. Makanan boleh dimakan asal bisa masuk. Apa yang disukai boleh dimasukkan. Iya. Kadang orang kan takut yang pengawet ini enggak, tapi di kala kemo itu karena memang krisis ya nutrisinya, karena sama mau makan, jadi makanan apa saja dibolehkan. Boleh, ya, yang disukai. Kan sate nggak boleh, yang dibakar-bakar itu nggak boleh. Tapi karena dia pengennya itu daripada nggak makan, ya bolehkan makan. Karena ada kalau emang hitam itu kan ada bahayanya karena ada karsinogennya, jadi dia bisa justru malah kalau milih makan misalnya sate ya jangan yang gosong, sekedar anu saja kita milihkan yang gitu, yang penting dia minta itu. Betul. Jadi lebih baik satenya dikukus dulu, kemudian nanti dibakar sebentar. Itu akan berbeda. Tidak hitam itu loh Bu. Tidak ada karbonnya. Kalau kan karsinogennya Bu ya. Karbonnya itu Bu. Ya, karbon itu kan jadi karsinogen kalau karena membuat itu jadi mengandung toksik kalau hitam. Jadi kalau saya ya seperti kayak di bumbu semur terus disundui tapi dipanggang sebentar gitu. Boleh. Jadi dagingnya kan matang Bu. Ya, jadi dikukus dulu kalau ini kalau mau dijadikan masakan dulu kemudian baru disundui nggak apa-apa, itu lebih baik gitu. Tapi kalau cuma untuk mensiasati kadang itu Bu. Tapi bentuknya jadi sate ngaten nggih Bu. Iya. Kadang-kadang memang orang kemo itu seperti orang nyidam. Yang pengen ya sudah boleh. Kadang-kadang terbersit apa gitu pengen ya itu boleh dikonsumsi. Ya, boleh dimakan. Yang penting ada asupan nutrisi dulu. Nanti kalau selesai kemo kondisi sudah membaik, barulah makanan yang larangan-larangan itu memang di stop. Betul. Ya itu tadi biar ada makanan yang bisa diasup oleh tubuh sehingga tidak semakin sakit. Karena kan kondisinya melemah kalau habis di kemo itu pasti melemah. Ngaten. Ngaten nggih Putri nggih. Putri mungkin lebih bisa menjelaskan dengan baik. Saya cuma pernah di lapangan juga pernah mengalami sendiri. Pelaku Ibu. Tapi sekarang sehat ya Bu. Sehat sampai sekarang. Alhamdulillah. Tapi harus tetap Bu, tetap harus periksa. Iya, sudah rutin Bu. Saya sudah 3 tahun, alhamdulillah. Alhamdulillah, sembuh. Ya, semoga sehat terus Putri dan yang lainnya. Amin. Harap Amin. Ini wonten tambahan Bu Sulis dari pimpinan Tanteng Aisyah Tamsel niku pun Bu. Tamanan Selatan apa ya? Taman. Tamsel nggih, Tamanan Selatan nggih. Taman Tirta Selatan. Taman Tirta. Taman Tirta. Oh, nggih. Ini saya lagi Bu, mau takziah, Bu. Oh, nggih Ibu. Nggih, matur nuwun Bu Siti. Taman Tirta Selatan. Bahkan dari Bu Sulis
bahwasanya Bu. itu sebagai munculnya kanker. Kemudian terapi yang digunakan dengan menggunakan sinar radioaktif, baik itu bentuknya radioterapi atau mamografi atau model terapi yang lain, itu memang nanti memang punya dampak negatif terhadap sel-sel sehat. Begitu nggih Ibu-ibu. Nah, ini sudah tahap akhir, saya kembalikan lagi Ruli. Nggih. Terima kasih Ibu-ibu semua sudah berkenan hadir di Zoom ini. Semoga kita mendapat kebermanfaatan bersama. Saya juga alhamdulillah semakin memahami apa yang ada di lapangan gitu, sehingga kita semua memiliki wacana yang baru. Alhamdulillah akhirnya hari ini acara PKM dengan tema kualitas hidup, strategi pencegahan dan faktor-faktor resiko kanker bisa terselenggara dengan lancar. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari apa yang telah kita sampaikan dan mohon maaf bila apa yang saya ketika saya membawakan acara ini ada yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Karena hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Nah, matur nuwun untuk kehadirannya. Sebelum kita akhiri acara ini dan pertemuan besok di jam yang sama dengan link Zoom yang sama bisa Ibu hadiri. Dan saya juga mau menyampaikan bahwa Muhammadiyah juga akan menyelenggarakan pelatihan pendampingan lanjut usia, nanti akan bisa disampaikan kepada ranting maupun cabang, sehingga nanti bisa bermanfaat juga untuk kita semua. Oke, marilah acara ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallah. Ya, alhamdulillah. Wabillahi taufik wal hidayah. Kita ketemu besok lagi pada jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, jaga imun, dan tetapkan terus kesehatan. Matur nuwun. Bu Ruli, Bu Triani kok nggak jadi hadir? Besok Ibu. Ini nanti gitu. Habis nggih waktunya. Oh, iya. Sekarang ngajar Ibu, ngajar hari ini. Oh gitu. Oh iya iya. Matur nuwun. Kepanggih benjang nggih Bu, jam yang sama jam 1. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, tapi yang videonya